Welcome back to Enda Ceria Channel. Kali ini kita akan discuss tentang operasi pada matriks, khususnya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke guys, penasaran kan? Let's take this video. Pada penjumlahan matriks, jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang memiliki ordo sama, maka jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Dan matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Ingat ya, untuk menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, maka catatan penting ordonya harus sama. Kemudian yang kedua, matriks lawan dari matriks A dinotasikan dengan min A, adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan lawan atau negatif dari elemen-elemen matriks A yang seletak. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Jika ada dua buah matriks, matriks pertama yaitu min 9, 2, 1, 3, matriks yang kedua 6, 5, 4, min 3 kita jumlahkan, dan kita lihat sebelum kita jumlahkan ordonya sama atau tidak. Nah, pada matriks yang pertama ordonya berapa? 2 kali 2 kan ya, karena ada 2 baris dan 2 kolom. Pada matriks yang kedua juga terdapat 2 baris dan 2 kolom ya, sehingga kedua matriks itu bisa dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Maka elemen-elemen dari kedua matriks itu yang seletak, maka kita jumlahkan satu persatu. Contohnya yang seletak yaitu min 9 dan 6. Kita jumlahkan karena sama-sama terletak pada baris pertama kolom pertama. Kemudian kita jumlahkan yang kedua yaitu elemen matriks yang terletak pada baris kedua kolom kedua, baris pertama dan kolom kedua. Kita jumlahkan elemen matriks yang kedua yang terletak pada baris pertama kolom kedua, maka terdapat 2 ditambah 5. Kemudian kalau kita lihat pada baris kedua kolom pertama, pada masing-masing matriks terdapat bilangan 1 dan 4. Maka ini kita jumlahkan 1 ditambah 4. Kemudian yang terakhir, pada baris kedua kolom kedua, pada masing-masing matriks terdapat bilangan 3 dan min 3. Maka untuk memperoleh hasil penjumlahan yang berikutnya, yang terletak pada baris kedua kolom kedua, kita jumlahkan 3 dan min 3. Sehingga kita tinggal menyederhanakan, maka hasil dari penjumlahan kedua matriks tersebut adalah min 3, 7, 5, 0. Cukup mudah kan ya? Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Pada matriks yang pertama atau matriks A, terdapat matriks yang mempunyai 3 buah baris dan 2 buah kolom. Maka matriks A memiliki ordo 3 dikali 2. Kemudian pada matriks B terdapat 2 buah baris dan 3 buah kolom. Maka matriks ini berordo 2 dikali 3. Nah, matriks yang demikian karena ordonya tidak sama, maka kedua matriks itu tidak bisa dijumlahkan ya. Atau kalau ditanyakan A plus B, maka tidak memiliki hasil ya. Berikutnya kita bahas tentang sifat-sifat penjumlahan matriks. Pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Jadi kalau ada dua matriks A dan B kita jumlahkan, yaitu A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Jika A ditambah B, kemudian hasilnya ditambah C, maka hasilnya akan sama dengan jika A ditambah B ditambah C. Dan sifat yang ketiga adalah sifat matriks 0. Matriks 0 pada penjumlahan merupakan unsur identitas. Jadi kalau ada matriks A ditambah matriks 0,
sama dengan matriks 0 ditambah matriks A, hasilnya tetap matriks A. Ya. Kemudian yang terakhir adalah A ditambah min A sama dengan 0. Ya, dengan catatan min A adalah lawan dari matriks A. Berikutnya yang kedua, operasi pada matriks kita bahas yaitu tentang pengurangan matriks. Sama dengan pada penjumlahan matriks ya. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang berordo sama, maka pengurangan matriks A oleh matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan matriks A dengan lawan matriks B. Jadi kalau kita mengurangkan yaitu A dikurangi B, sama saja kita menjumlahkan A ditambah min B. Sebagai contoh ya, di sini ada dua buah matriks. Matriks pertama yaitu min 9213 dikurangi matriks kedua yaitu 654 min 3, maka kita sama saja menjumlahkan matriks pertama ditambah lawannya matriks kedua. Tentu saja kalau kita menjumlahkan, kita jumlahkan elemen matriks yang seletak atau bersesuaian. Jadi kita jumlahkan min 9 ditambah min 6 atau kita tuliskan min 9 min 6. Ya, jadi seperti ini. Ini untuk baris pertama, kolom pertama. Kemudian untuk mengurangkan baris pertama, kolom kedua, maka kita jumlahkan 2 dengan lawannya 5. Sehingga kita tulis di sini 2 ditambah min 5 atau langsung kita tulis 2 min 5. Seperti ini. Kemudian pada baris kedua kolom pertama kita jumlahkan 1 dengan lawan dari 4 ya. Lawan dari 4 itu min 4. Berarti kita bisa menuliskan 1 ditambah min 4 atau langsung kita tuliskan 1 dikurang 4. Dan yang terakhir, hasil pengurangan dari elemen matriks baris kedua kolom kedua, maka kita menjumlahkan 3 dan lawan dari min 3. Ya, berarti kita bisa menuliskan 3 ditambah 3. Ya. Sehingga hasilnya yaitu min 9 min 6 hasilnya min 15, 2 min 5 hasilnya min 3, 1 min 4 hasilnya min 3, dan 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, cukup mudah kan ya? Sama dengan pada penjumlahan matriks. Hanya bedanya kalau pada pengurangan kita menjumlahkan matriks pertama dengan lawan matriks kedua. Nah, berikutnya sekarang adalah operasi matriks, yaitu perkalian matriks. Untuk perkalian matriks ini nanti ada 2 yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama perkalian skalar dengan matriks ya. Skalar itu apa? Skalar itu adalah bilangan real. Bilangan real itu apa? Semua bilangan yang ada di dalam bilangan real, mulai dari bilangan negatif, bilangan nol, bilangan positif, bilangan pecahan yang negatif maupun yang positif ya, itu bisa masuk semua ke dalam bilangan real ya. Nah, apa sih maksud dari perkalian saklar dengan matriks ya? Nah, kita lihat pada pengertiannya. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka K A atau K dikali A adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K atau bilangan real tadi dengan elemen-elemen matriks A. Nah, kita ambil contoh di sini ada matriks A yaitu 3 min 3 7 5 0. Kemudian kalau kita akan mencari 4A, artinya kita mengalihkan 4 dengan matriks A. Matriks A-nya kita ganti dengan min 3, 7, 5, 0. Maka bagaimana cara mengalihkan 4A? Maka kita kalikan 4 dengan masing-masing elemen matriks A. Jadi kita kalikan 4 dikali min 3,
4 dikali 7, 4 dikali 5, dan 4 dikali 0. Jadi hasilnya adalah matriks min 12, 28, 20, 0. Itu adalah hasil dari 4 dikali A. Bagaimana kalau nanti K-nya itu pecahan? Caranya sama. Berarti K tersebut atau yang bernilai pecahan tersebut dikalikan dengan masing-masing